Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelas Sistem Informasi E 2024. Sebelum mulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatih Rahman Al-Bantani dengan NIM 240512141448. Saya Muhammad Al-Fariski dengan NIM 2405 12 14 15 2. Saya Miguel Rivaldo Friska Kurniawan dengan NIM 240121414167. Saya Mayakin Aulia Setiani dengan NIM 2405121416. Baiklah, di video kali ini kami akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan modul-modul yang ada di website Odoo untuk mendigitalisasi perusahaan-perusahaan kalian ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki masalah terhadap cara tradisional. Simak berikut videonya. Tampilan awal dari Odoo untuk menggunakan modul-modul selanjutnya. Sebelumnya kami telah membuat contoh studi kasus untuk tugas ini, yaitu sebagai berikut. Gentleman Barbershop yang telah beroperasi selama 3 tahun berencana menambahkan layanan baru bernama Call Barber yang memungkinkan pelanggan memanggil barber untuk potong rambut di rumah mereka. Untuk mendukung pelayanan baru ini, pemilik barbershop memutuskan untuk merekrut barber tambahan agar tidak mengganggu jadwal barber yang sudah ada di tempat. Proses rekrutmen akan dilakukan menggunakan modul employee dan rekrutmen di Odoo sehingga mempermudah pengelolaan data karyawan baru dan memastikan proses perekrutan berjalan efisien. Selain itu, modul appointments akan digunakan untuk mengatur jadwal layanan call barber agar tidak terjadi bentrokan jadwal. Sementara CRM akan membantu dalam mengelola hubungan dengan pelanggan, mencatat permintaan layanan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan penggunaan modul-modul ini, barbershop dapat mengoptimalkan operasional dan memastikan kelancaran layanan call barber. Nah, di sini tampilan awalnya kita akan langsung coba. Kita memakai modul sales, CRM, kemudian kita menggunakan kontak ya, orang rekrutmen, employee. Oke, ini kita bisa lanjut. Oke, ini kita bisa lanjut. Di sini kalian akan mendapatkan tampilan awal. Kita isi nama kita, selaku pembuat, dan email. Dan ini ada nama perusahaan yang akan kita gunakan. Di sini kita melakukan Barbershop Gentleman. Baik, masa depan kita ya. Oke, kita isi seperti ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian ya. Oke. Kita start sekarang. Terus karena kita ini tugas, kita sebagai siswa ya, mahasiswa, kita mulai. Nah, ini sudah masuk ke Odoo-nya dan akan ada tampilan dashboard seperti ini ya nanti ya teman-teman. Baik, ini sudah muncul ya. Oke, jadi langkah awal kita menggunakan modul rekrutmen dengan tujuan untuk merekrut barber yang berkualitas. Di sini ada modul rekrutmen, kita bisa pencet. Setelah itu kita buat lowongan pekerjaan, klik new. Karena yang dibutuhkan adalah barber, maka kita cari lowongan pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan barber. Klik barber. Setelah itu create. Sudah. Setelah itu kita bikin, misal ada orang yang ingin melamar pekerjaan tersebut, kita buat namanya seperti Al-Fatih Setiawan dengan email yang sudah diisi. Sudah. Setelah itu bisa kembali lagi. Nah, di sini kita bisa mengatur jadwal untuk interview para calon karyawan yang akan mendaftar di barber tersebut dengan menggunakan fitur kalender yang ada di aplikasi Odoo ini. Dengan cara kita klik gambar jam ini, setelah itu kita schedule an activity,
Setelah itu kita bikin, karena ini interview maka kita melakukan meeting dengan tema wawancara. Kalender. Nah, setelah itu kita bisa atur untuk jam dan waktu yang diinginkan ketika akan melakukan meeting. Seperti itu. Misal kita bikin hari Jumat jam 10 gitu. Save and close. Kembali. Nah, seperti itu caranya untuk mengatur jadwal, dan itu pun berlaku pada step-step selanjutnya. Dan jika misal kita sudah selesai untuk melakukan wawancara, kita pencet mark as done. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke step-step selanjutnya dengan cara yang sama. Setelah itu kita bisa langsung ke kontrak bahwa pelamar tersebut telah diterima sebagai karyawan. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tanda pelamar tersebut telah diterima sebagai karyawan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan modul employee ini untuk mengelola data karyawan. Caranya kita langsung saja ini klik create employee. Nah, kemudian kita di sini bisa isi emailnya, habis itu nomor telepon, job position, departemen, dan lain-lain. Ini semisal kita manajernya, isi Fatih Rahman sebagai manajer coach. Ini seumpama coachnya beda bisa diganti juga. Terus selanjutnya kita pilih launch plan. Ini untuk mengetahui kapan karyawan tersebut bisa untuk mulai bekerja. Kita pilih plan date. Kira-kira ini tanggal 13 adalah tanggal perekrutan, berarti minggu setelahnya. Kita pilih seumpama tanggal 18 bulan 12 2024. Kita klik schedule. Nah, oke, di sini udah ada datanya kapan dia bisa masuk untuk bekerja. Seumpama kita mau lihat data karyawan dan ingin memulai, kita bisa pilih di employee. Nah, di sini ya kita bisa melihat atau memantau perkembangan karyawan. Ini ada administration, terus dan karyawan-karyawan lainnya. Nah, untuk modul selanjutnya kita akan menggunakan modul appointments. Jadi ini untuk mengatur jadwal dari si pelanggan untuk memesan barang-barang tersebut tanggal berapa atau kapan. Kita buka di sini. Tuh, ini jika perusahaan kalian mau membuat personal meeting, video call atau table booking dan sebagainya. Karena kita di sini ingin membuat yang baru, kita buat yang baru ya, appointment baru. Kita tulis ini call barber sesuai dengan pelayanan kita tadi. Nah, ini ada keterangan mengenai pelayanan yang akan diberikan. Jadi misalnya ini durasi 1 jam, ini minimal 3 jam ya, pemesanan 3 jam sebelum waktunya dan lainnya. Ini ada jadwal kapan pelayanan itu tersedia. Dalam studi kasus ini kita hanya tersedia dari jam 2 siang sampai jam 5 ya, kita anggap ya. Ini berarti kita hapus, dan kita hapus ini. Nah, ini semua ini sesuai preferensi masing-masing, bisa pilih select time dulu atau pick user dulu ya. Ini kita select time dulu. Pembatalan kita buat 2 jam sebelum waktunya. Nah, kita bisa tambahkan question atau option dan lain-lain. Ini kita pilih ya, karena kita bukan online meeting, kita pilih ini customer house ya, karena kita mau mengirimkan barang kita, memberikan pelayanan di rumahnya customer atau pelanggan. Nah, kita buat create baik. Nah, tidak perlu. Ini bisa disesuaikan lagi dengan perusahaan masing-masing ya. Nah, ini kita bisa tambahkan question, misalnya kita mau tambahkan siapa baru-baru.
Nah ini bebas, mau tipe pertanyaannya seperti apa, misalnya kita mau ambil ini, ya. Baik, kita tambahkan jawaban. Tadi ada Al-Fatih ya, Al-Fatih Setiawan. Kemudian kita anggap sudah punya karyawan lain, karyawan baru yang lain, Torik. Oke, ini kita sudah 2, kita save and close. Nah, ini semua sudah selesai. Dan contohnya akan seperti ini, kita lihat di preview. Nah, ini yang akan muncul di pelanggan. Jadi misalnya pelanggan mau memesan tanggal 17 hari Selasa nih, jam 4 sore dia mau memesan. Kita confirm. Set, ini isi dengan ini pelanggan ya, sesuai pelanggan 08, kita 08. Nah, ini milih barber, si pelanggan mau dengan barber siapa, Al-Fatih atau Torik. Kita coba Al-Fatih. Maka kita confirm. Ketika pelanggan sudah confirm, maka sudah terjadi transaksi seperti ini, telah terbuat ya. Pelayanan itu telah dibuat sesuai dengan jam dan hari yang dipilih oleh pelanggannya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini tampilan akhirnya. Oke, pada modul yang terakhir yakni CRM, karena perusahaan ini baru saja membuka layanan, maka mereka memerlukan modul CRM ini untuk membuat laporan penjualan dari jasa yang disediakan tersebut. Langkah pertama untuk membuat modul CRM, yakni kita buka modul kontak. Nah, di sini berfungsi untuk memasukkan data dari barbernya. Kita ketikkan nama, contohnya namanya Al-Fatih Setiawan, kita ketikkan di sini. Nah, di sini bisa diisikan alamat dari Al-Fatih Setiawan ini. Baca saja. Kita isikan nomor telepon handphonenya. Lalu kita isikan emailnya. Setelah data-data terisi, kita bisa menambahkan. Kita klik add. Lalu kita ketikkan namanya lagi. Isikan data-datanya. Lalu kita save and close. Sini sudah tersimpan, lalu kita simpan. Setelah itu kita kembali, kita buka modul sales. Pada modul sales ini bertujuan untuk memperlihatkan produk yang akan kita gunakan. Di sini produk kita berupa jasa, maka kita akan mengklik new. Kita ketikkan jasa potong rambut. Nah, karena kita menyediakan layanan, maka kita ganti dengan servis. Setelah itu, kita tetapkan harga dari layanan kita. Sudah. Lalu kita simpan. Kita coba untuk memesan layanan ini. Kita ketik new. Nah, kita pilih customer. Kita bisa isikan
nama dari customer-nya, misalkan Aldi Jaya. Kita tambahkan produk yang tadi, jasa potong rambut. Nah, ini kita klik confirm. Nah, di sini muncul pembayaran, tagihan pembayaran. Kita bisa klik create invoice. Kita pilih down payment. Setelah itu kita isikan jumlah nominal. Setelah selesai, kita kembali, lalu pilih modul CRM, kita klik new. Pada kontak kita isikan pegawai kita, contoh Alfati Setiawan. Nah, karena Alfati melayani satu customer, maka kita isikan total pembayaran dari satu customer tersebut, yaitu 75.000. Oke, kita bisa tambahkan. Di sini kita bisa klik won, yang artinya Alfati berhasil untuk melayani satu customer dan dia mendapatkan pendapatan senilai 75.000. Baik, dari video tadi itu kita sudah mengetahui 4 modul tersebut. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Oke, yang pertama dari modul recruitment. Jadi sesuai namanya recruitment, itu bisa untuk menarik atau membuka lowongan pekerjaan yang ditujukan untuk membuka lowongan tersebut, mendapatkan karyawan agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan selanjutnya modul employee itu untuk mengetahui data-data karyawan seperti email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa untuk mengetahui perkembangan karyawan atau mengelola karyawan yang ada. Nah, selanjutnya ada modul appointment, itu biasanya digunakan untuk mengatur jadwal, entah itu meeting atau mungkin memesan kursi, memesan meja. Dan pada hari ini kita digunakan untuk memesan burger tersebut ya, agar bisa memberikan pelayanan kalau burger tadi. Dan yang terakhir adalah modul CRM yang berfungsi untuk memantau penjualan ataupun melihat gaji dari pegawai. Nah, sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf kepada penonton sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.